Vinland Saga Season 3 Episode 3 Part 2. Di panel pertama kita diperlihatkan Mors yang kaget dikarenakan mendengar ayahnya Leif akan pergi ke Griegland. Leif pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa kembali ke pertanian sekarang karena keadaan laut di musim ini akan memerangkapnya, sehingga menyulitkan untuk berlayar setengah tahun ke depan. Dan Leif berencana akan pergi setelah pernikahan Gudrid. Kemudian Mors bertanya, kemana tepatnya Leif akan pergi? Leif menjawab, ke Miklagard, ibu kota Griegland. Leif pun menyuruh Mors untuk segera memindahkan barang yang ada di kapalnya ke kapal tir. Leif juga mengatakan kepada Mors kalau Mors nantinya akan menumpang ke kapal tir untuk kembali ke Greenland. Mors yang melihat ayahnya keras kepala mengatakan kalau Leif sudah gila. Mors melarang Leif untuk pergi ke Griegland karena perjalanannya terlalu berbahaya. Leif pun berkata pada Mors bahwa membangun Finland merupakan keinginan terbesar bangsa Greenland. Kalau ini bisa menghilangkan kemiskinan bangsa Greenland, maka Leif tak akan menyesal membahayakan hidupnya. Mata lebar yang melihat Leif ngotot banget untuk pergi berkata, "Kau suka petualangan kan?" Leif menjawab, "Kalau sekali-sekali aku mengatakan hal yang keren tak akan membunuhku kan?" Sembari melihat Thorfinn, Leif berkata, "Bagaimanapun juga, kalau saja aku tak bertemu Thorfinn, aku tak akan menyetujui perjalanan yang gegabah ini. Dia anak muda yang tulus. Dia mewarisi hati Thor. Kalau dia, aku yakin para warga lokal akan bersikap ramah. Karena itulah aku akan melakukannya. Aku ingin berguna bagi anak muda seperti dia." Mors yang masih mengkhawatirkan ayahnya pun berkata kalau dirinya akan ikut dalam perjalanan tersebut. Karena menurut Mors, dua pelaut berpengalaman tak cukup untuk perjalanan gila ini. Leif yang mendengar Mors akan ikut melarangnya. Karena jika Mors ikut, tak akan ada orang lagi yang bisa bernegosiasi dan mengawasi perdagangan di keluarga Leif. Leif pun meminta Mors untuk tinggal dan mengawasi perdagangan di Greenland selagi Leif pergi. Mors yang mendengar ayahnya tetap akan pergi pun tidak bisa menahan tangisnya. Dan Leif menyuruh Mors untuk jangan khawatir karena Leif pasti akan kembali dalam 2 tahun. Thorfinn yang melihat Mors menangis pun bertanya pada mata lebar, "Ada apa?" Mata lebar menjelaskan kalau tidak ada apa-apa. Leif cuma cerita soal rencananya pergi ke Griegland. Thorfinn yang mendengar penjelasan mata lebar pun merasa bersalah dan meminta maaf atas hal tersebut. Thorfinn yang hatinya sedang sedih pun tiba-tiba dikagetkan dengan Gudrid yang sedang bersembunyi di celah-celah kapal. Gudrid pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan Gudrid berkata, "Jadi Mors dan yang lainnya juga tak ikut." Leif yang melihat Gudrid keluar dari persembunyiannya pun merasa lega karena Leif rasa Gudrid sudah mulai mengerti dengan keadaannya. Gudrid pun memohon kepada Leif untuk menguji Gudrid agar Gudrid tahu apakah dirinya bisa menjadi seorang pelaut. Leif pun menuruti permohonan Gudrid dan menyuruh Gudrid untuk mengangkat tali perlengkapan kapal. Gudrid yang diuji pun memutar tangannya dan bersiap-siap untuk mengangkatnya. Mata lebar yang melihat Gudrid akan mengangkat tali berkata kalau Gudrid tak akan bisa mengangkatnya. Talinya juga basah dan kira-kira beratnya 1 ton. Mata lebar sendiri pun kesulitan untuk mengangkatnya. Leif pun berkata kalau pelaut merupakan pekerjaan fisik. Sekejam apapun kelihatannya, Gudrid mungkin akan sadar betapa beratnya menjadi pelaut. Dan boom! Tiba-tiba saja Gudrid berhasil mengangkat tali tersebut dengan wajah yang ngeden. Leif dan mata lebar pun langsung melotot tidak percaya melihat Gudrid berhasil mengangkat tali tersebut. Gudrid yang merasa sudah cukup membuktikan langsung menjatuhkan talinya dan bertanya pada Leif, "Jadi aku pantas, benar kan Leif? Berarti kalau aku terlahir sebagai laki-laki, kau tak akan mempermasalahkannya kan?" Leif pun menjawab, "Iya, seandainya kau laki-laki, kau bisa saja jadi pelaut." Gudrid langsung tersenyum mendengar perkataan Leif, dan Gudrid langsung pergi meninggalkan Leif dan kawan-kawan. Einar yang melihat Gudrid pergi pun merasa kasihan, dan Leif mengatakan tak apa-apa karena sudah waktunya untuk Gudrid taat peraturan. Thorfinn yang melihat Gudrid pergi hanya terdiam dan tidak berkomentar apa-apa.
Panel pun berganti, di mana pernikahan Gudrid dan Sigurd telah tiba. Di tengah pernikahannya, Gudrid berkata dalam hatinya, "Selama ini, aku sudah tahu, semua orang diberi peran masing-masing. Berlayar di lautan bukanlah peranku, baik kau punya bakat atau tidak dalam peran itu. Tujuan hidup ini adalah memenuhi peran kita. Hanya saja, aku tak bisa menerima semua itu begitu saja." Di panel berikutnya, terlihat Tyr yang menemui Gudrid di tengah acara pesta pernikahan. Tyr mengatakan kalau waktunya telah tiba untuk segidi papap wede-wede wow. Setelah mengatakan hal tersebut, Tyr dan Gudrid pun meninggalkan acara pesta pernikahan. Terlihat Gudrid yang sedang dimandikan oleh Tyr. Tapi terlihat susu Gudrid maksud Mimin terlihat ekspresi Gudrid yang tidak bisa menikmati pernikahannya. Singkat cerita, Gudrid telah selesai mandi, dan terlihat juga Sigurd yang telah memasuki kamar untuk melakukan malam pertamanya. Sigurd berjalan sembari memperhatikan Gudrid, dan Sigurd berkata kalau Gudrid terlihat murung. Sigurd pun bertanya pada Gudrid, apakah Gudrid punya laki-laki lain yang dicintai di kampung halamannya. Gudrid menjawab, tidak ada. Sigurd menjelaskan pada Gudrid kalau tujuan pernikahan ini adalah untuk menyatukan kedua klan. Gudrid pun bertanya pada Sigurd, apakah ada sesuatu yang ingin keluarga Sigurd dapatkan dari pernikahan ini? Sigurd menjawab, tentu saja. Kalau tidak, tak mungkin pernikahan ini terjadi. Sigurd menjelaskan tujuan pernikahannya dengan Gudrid. Sigurd berkata bahwa dengan pernikahan ini, sekarang pertanian Leif adalah pusat penghubung perdagangan di Islandia dan Finland. Dengan begini, Halfdan bisa membangun pos di Finland untuk mengambil kekayaan alamnya tanpa bersusah payah pergi ke Finland. Setelah menjelaskan hal tersebut pada Gudrid, Sigurd langsung membaringkan Gudrid ke kasur. Gudrid yang sedang berbaring dan melihat keberingasan Sigurd pun berkata dalam hati, gawat, aku sama sekali tak mengerti ucapannya. Oh terserah, yang harus kulakukan adalah melakukan peranku. Mereka bilang bakal sakit di saat pertama. Apa benar? Suami pertamaku langsung pergi ke Finland dan mati sebelum menghabiskan malam bersamaku. Kuharap tak terlalu sakit. Terlihat Sigurd yang mengerang kesakitan. Dan ternyata di panel berikutnya Sigurd mengerang kesakitan bukan karena menusukkan tongkatnya ke dalam lubang kenikmatan, melainkan dirinya yang tertusuk oleh pisau tepat di pahanya. Terlihat Gudrid tidak tahu dengan apa yang terjadi, dan tiba-tiba Sigurd yang tertusuk menampar Gudrid sekeras mungkin sampai-sampai Gudrid terjatuh di lantai. Sigurd pun murka dan berkata, "Kau jalang, kau pikir apa yang kau lakukan?" Gudrid yang ketakutan pun langsung pergi dan kabur meninggalkan Sigurd. Dan Sigurd yang melihat kebodohan anak buahnya berteriak, "Sial, kejar dia bodoh, Gudrid kabur!"